Perkenalkan, nama saya Zulfatia Astuti. Pada video kali ini, saya akan melakukan dua percobaan mengenai gaya, gerak, dan energi. Namun, sebelum masuk ke percobaan tersebut, saya akan sedikit menjelaskan mengenai gaya, gerak, dan energi. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang dilakukan pada suatu benda. Untuk melakukan suatu gaya, diperlukan energi. Gaya tidak dapat kita lihat, namun perubahannya dapat kita rasakan. Besarnya suatu gaya dapat diukur dengan alat yang disebut dengan dinamometer. Gaya dinyatakan dengan satuan yang disebut newton. Adapun jenis-jenis gaya yaitu gaya gesek, gaya pegas, gaya magnet, dan gaya listrik. Pengaruh gaya terhadap gerak benda yang pertama, gaya dapat menyebabkan benda diam menjadi bergerak. Gaya dapat menyebabkan benda bergerak menjadi diam. Gaya dapat menyebabkan benda berubah arah. Gaya dapat menyebabkan benda bergerak lebih cepat, dan gaya dapat mengubah bentuk benda. Kemudian gerak. Gerak adalah suatu keadaan yang dimana suatu benda mengalami perubahan kedudukan dari titik acuannya. Gerak juga dapat dikatakan sebagai perubahan suatu benda dalam selang waktu tertentu. Selanjutnya, energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan atau pekerjaan. Energi tidak memiliki massa, tidak dapat diukur secara langsung, namun perubahannya masih tetap dapat kita rasakan. Adapun bentuk energi diantaranya energi mekanik, energi potensial, dan energi kinetik. Setelah kita melakukan 3 kegiatan pada percobaan pertama, maka akan muncul beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu, apakah yang Anda lakukan terhadap setiap benda tersebut? Yang saya lakukan terhadap setiap benda tersebut yaitu, pada benda pertama saya melakukan tarikan, pada benda kedua saya melakukan dorongan, dan pada benda ketiga saya melengkungkan kedua ujung benda tersebut. Pertanyaan kedua yaitu, apa yang terjadi pada masing-masing benda setelah Anda melakukan kegiatan? Yang terjadi pada benda pertama yaitu setelah saya melakukan penarikan pada buku, maka buku tersebut mengalami pergerakan atau berpindah tempat. Begitu pula pada benda kedua yaitu pulpen, setelah saya melakukan dorongan, maka pulpen tersebut juga mengalami perpindahan tempat. Sedangkan pada benda ketiga yaitu penggaris plastik, yang saya lengkungkan kedua ujungnya, penggaris plastik yang semulanya lurus, setelah saya lengkungkan maka bentuknya menjadi lengkung. Dan pertanyaan ketiga yaitu, berdasarkan kegiatan tersebut, apakah yang dapat Anda simpulkan? Yang dapat saya simpulkan yaitu, ketika kita menarik buku ataupun mendorong pulpen di atas meja, maka kedua benda tersebut akan bergerak atau berpindah tempat. Begitu pula ketika kita melengkungkan kedua ujung penggaris plastik, nah tarikan tersebut dapat mengubah bentuk penggaris yang tadinya lurus menjadi lengkung. Nah, dorongan dan tarikan tersebutlah yang disebut dengan gaya. Kita juga dapat mengetahui bahwa gaya memiliki arah. Percobaan kedua tersebut, maka akan muncul beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu, mengapa gelas tidak jatuh dari meja? Hal ini dikarenakan saat kertas di bawah gelas ditarik secara cepat, maka
resultan yang diberikan pada benda bernilai sama dengan 0, sehingga gelas akan tetap diam pada posisinya. Pertanyaan kedua yaitu, mengapa gelas hanya bergerak sedikit saja ke arah pinggir meja? Karena permukaan meja dan dasar gelas yang rata dan kering menyebabkan terjadinya gesekan minimum ketika kertas ditarik dari bawah gelas. Hal inilah yang menyebabkan gelas hanya bergerak sedikit saja ke arah pinggir meja. Pertanyaan ketiga yaitu, apa fungsi air di dalam gelas? Air di dalam gelas berfungsi untuk menambah massa gelas. Karena semakin besar massa suatu benda, maka semakin besar pula kelembaban atau inersianya. Dan semakin besar kecenderungannya untuk tetap diam atau bergerak lurus beraturan. Tambahan air ini juga membuat percobaan lebih mudah berhasil. Dan pertanyaan keempat yaitu, kejadian-kejadian apa dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan prinsip yang diamati pada percobaan ini? Contohnya yaitu ketika kita memindahkan kerikil menggunakan skop dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Nah, momen kelembaban itu terjadi ketika kita mendorong atau memasukkan skop secara tiba-tiba atau mendadak ke dalam tumpukan kerikil. Lalu contoh kedua yaitu ketika kita menaiki bus, pada awalnya kita duduk dengan posisi nyaman. Namun ketika supir mengerem secara mendadak, maka tubuh kita otomatis akan terdorong ke depan dan berusaha kembali ke posisi semula. Dari percobaan kedua ini, maka kita dapat mengetahui bahwa jika suatu benda yang sedang diam memiliki kecenderungan untuk tetap diam, dan jika suatu benda yang bergerak, maka ia juga memiliki kecenderungan untuk terus bergerak. Oleh karena itu, hukum 1 Newton dikenal dengan hukum kelembaban atau inersia, yaitu kecenderungan untuk mempertahankan keadaan suatu benda.